Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah yang hadir ini adalah yaitu orang-orang yang dijadikan Allah adalah orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang diberikan oleh Allah dirinya menjadi baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk memahami agama Islam ini. Artinya apa? Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa yaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan memahami daripada tuntunan-tuntunan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Bapak Ibu, saya kemarin ada mengisi di suatu tempat. Entah kenapalah ada seorang ibu ya bawa HP dia kemudian duduk di sudut-sudut sana. Saya pikir tentang ngapain? Rupanya apa? Rupanya live streaming. Nonton apa? Nonton Ikatan Cinta, ya Allah. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam masjid kita ini untuk melaksanakan ibadah, maka tinggalkan semua. Tahu salah di bawah HP, ya. Tapi kalau misalkan udah keperluannya seperti ini, mau ditampilkan seperti ini, ya nggak jadi masalah. Ya, karena mengganggu. Kita juga nggak konsentrasi untuk melaksanakan ibadah, ya kan? Apalagi kalau dia buat getar-getar, ya kan? Kita lagi sholat bergetar dia, kan hilang konsentrasi kita. Kita salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya pada pertemuan yang pertama kemarin saya tidak hadir ya karena mungkin hujan deras pada saat itu. Dan ini pertemuan kedua, maka saya gabungkan materi yang disampaikan oleh BKM. Yang pertama itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua nanti adalah yaitu orang-orang yang merugi dengan masuknya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak-banyak syaratnya. Hanya dua saja. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat yang menyatakan ini? Dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 222 Allah mengatakan di ujung akhir ayatnya, di ujung akhir ayat itu. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya orang yang aku cintai itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang apa? Orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Jadi yang pertama sekali
Orang-orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ada nafsu. Apabila nafsu kita sudah mendominasi akal kita, maka perbuatan-perbuatan kita selalu cenderung sifatnya adalah keduniaan. Lupa dia dengan akhirat. Kalau apa? Kalau nafsu kita sudah mendominasi akal kita. Kalau nafsu kita sudah mendominasi akal kita, maka apa? Sifat kita, pikiran kita selalu sifatnya adalah keduniaan saja. Bagaimana kita mengejar dunia, kemudian kita lupa dengan akhirat. Makanya Allah SWT yaitu nyampaikan kepada kita agar senantiasa setiap hari perbaiki taubat-taubat kamu itu. Kenapa? Kalau kita sudah mencintai dunia, pasti banyak kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Apapun aktivitas kita, kalau kita sudah berbicara tentang dunia, pasti ada dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu dianjurkan oleh Allah agar kamu kucintai, kata Allah, maka perbaikilah tobatmu setiap hari. Ini yang pertama. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu. Seseorang itu pembunuh 100 orang. Kemudian tukang mabuk, mabuknya tak kepalangan lagi. Maksiat yang dilakukan itu tidak ketolongan lagi, maksiat yang dilakukan. Zina apalagi. Kalau kita di sini ada nggak membunuh 1 orang, ayo Pak? Ada nggak yang pernah membunuh 1 orang? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang berbuat maksiat yang lebih parah lagi ada nggak? Saya yakin nggak ada. Ini ada seorang pemuda, dia membunuh 100 orang, kemudian perbuatan maksiatnya jauh lebih banyak, sering mabuk-mabukan, tapi suatu saat datang hidayah Allah kepadanya. Kemudian datang kepada seorang syekh. Ya syekh, aku ingin bertaubat, aku ingin memperbaiki diriku. Bagaimana caranya syekh? Nah, kamu itu sebenarnya bukan nggak bisa menjadi orang yang baik, bisa. Tapi lingkunganmu yang membuat seperti ini. Maka saya anjurkan kamu pergi kamu ke kampung sebelah dan jumpai syekh di sana, belajar agama kamu dengannya. Kemudian apa Bapak Ibu? Berjalan dia. Belum sampai tujuan, di pertengahan jalan kemudian apa? Kematian menjemputnya. Datang informasi dari langit, dakhalal jannah. Orang ini masuk surga. Loh, kok bisa seperti itu? Inilah yang melatar belakangi Bapak Ibu, yaitu asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 100. Nanti lihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? May yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi war rasul summa yudrikuhul maut faqad waqa ajru 'ala Allah. May yuridillahu may yakhruju min baiti muhajiran ila Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan jalan yaitu untuk memperbaiki dirinya dengan Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian maut itu menjemputnya, faqad waqa ajrullah, maka pahalanya akan ditetapkan, akan ditentukan oleh Allah. Artinya apa? Dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pembunuh 100 orang, perbuatannya maksiat enggak ketolongan, masuk ke dalam surga. Belum sampai apa? Belum sampai ke tujuan dia untuk mau belajar, masih di pertengahan perjalanan dia meninggal dunia. Kata Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu, taubat kita itu akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah datangnya cinta Allah, kemudian muncul pula sayangnya Allah kepada orang-orang yang bertaubat. Kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, apapun yang diminta hambanya pasti Allah akan memberikannya. Kita aja kalau ada anak kita Bapak Ibu ya, anak kita itu kita sayangi apa enggak? Kita cintai apa enggak?
Awalnya dia bandel, awalnya dia nakal anak kita. Tiba-tiba dia kok belakangan ini kok baik kali. Kemudian dia berubah. Muncul nggak cinta kita kepada anak kita? Muncul nggak sayang kita kepada anak kita? Apapun yang diminta anak kita pasti kita akan beri. Ini manusia, makhluk. Apalagi cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Nah, kalau orang yang pembunuh 100 orang saja, Bapak Ibu, itu bisa masuk ke dalam surga. Kita yang belum pernah membunuh, kita yang mungkin perbuatan maksiat kita itu sedikit, ini masa kita tidak bisa memperbaiki diri kita? Masa kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini jalan Allah untuk memberikan yaitu kebaikan-kebaikan kepada kita, Bapak Ibu. Tapi Allah itu tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertaubat, siapa yang benar-benar orang yang ya kan, awalnya taubat kemudian apa? Kumat. Masuk Ramadan, taubat dia. Begitu habis Ramadan, kumat lagi. Yang biasanya berjudi, judi juga. Yang biasanya berbuat maksiat, kembali lagi berbuat maksiat. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa yaitu beramal soleh. Amal ibadah kita itu ada dua, dibagi jadi dua menurut ulama. Yang pertama ada ibadah makhdhah dan ada ghair makhdhah. Ibadah makhdhah itulah yang rukun Islam itu, Bapak Ibu. Apa itu rukun Islam? Mengucap kalimat syahadat, salat, kemudian zakat, puasa, ibadah haji. Ini yang dikatakan dengan yaitu ibadah makhdhah. Kemudian yang kedua ghairu makhdhah, yaitu selain daripada yang 5 ini, kebaikan-kebaikan aktivitas yang kita lakukan untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikatakan dengan amal soleh. Ya, kalau kita senantiasa beramal soleh, berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, aktivitas apa saja kalau itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dikatakan amal soleh. Kalau perbuatan kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah baik, maka itu merupakan amal soleh. Doa-doa itu juga, zikir-zikir kita itu juga merupakan amal soleh. Apa kata Rasulullah SAW? Ada sebuah zikir yang mudah atau ringan diucapkan, tapi berat di timbangan. Apa kata Rasulullah SAW? Kalimatani habibatani khafifatani ala lisan sakilatani ala mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Ada dua kalimat yang dicintai oleh baginda Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ringan diucapkan di lisan tapi berat di timbangan. Apa itu bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini zikirkan Bapak Ibu di mana kita berada. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berkat apa? Zikir-zikir yang kita ucapkan. Ya. Apa tadi Bapak Ibu bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadisnya sahih. Ya. Jadi kalimatani habibatani khafifatani ala lisan sakilatani ala mizan. Kata Rasulullah ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ringan diucapkan tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini sering kita ucapkan dimanapun kita berada. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau kita sering ucapkan seperti ini, zikir seperti ini, mudah-mudahan nanti kita pada saat sakaratul maut kita mudah juga mengucapkan zikir-zikir seperti ini. Kenapa? Karena orang itu akan mati adalah bagaimana dia ujung akhir hayatnya, apa yang ada di apa yang sering dilakukan. Yaitu kalau dia sering berzikir, maka akan mudah nanti matinya berzikir juga seperti sehari-hari yang dia lakukan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dua inilah, senantiasalah kita melakukan taubat dan senantiasalah kita melakukan amal-amal soleh. Perbaikan baik yang kita lakukan itu adalah merupakan perbuatan amal soleh. Kenapa? Karena itu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, saya sambung dengan yang kedua. Orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka dengan masuknya bulan suci Ramadan, kata baginda Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan ini berakhir, satu dosa pun tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Begitu masuk bulan suci Ramadan, dia melakukan aktivitas-aktivitas Ramadan, tapi apa Bapak Ibu? Di berakhir Ramadan, satu dosa pun tidak terampuni oleh Allah dosa-dosanya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan kita beranggapan kalau kita sudah hadir di masjid ini, kemudian melakukan aktivitas amal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah akan memberikan yaitu kemudahan kepada kita, memberikan pahala yang besar bagi kita. Belum tentu Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak pula goda-godaan di dalam hati kita ini, ya. Banyak godaan membuat apa? Membuat kita menjadi riya. Inilah yang merusak amal ibadah kita. Oh, saya pengurus masjid, mohon maaf ya Pak Ibu. Saya pengurus masjid, saya lah yang paling benarnya, saya yang paling alimnya, saya paling ahli ibadahnya. Orang dikatakan baik itu bukan pada saat berada di masjid. Orang dikatakan baik adalah pada saat dia sakaratul mautnya baik atau tidak. Inilah yaitu apa? Inilah yaitu sebagai acuan kita untuk melihat seseorang itu baik atau tidak. Bayangkan tadi yang saya sampaikan. Dia pembunuh 100 orang. Maksiat tidak ketolongan dilakukan. Tapi apa? Dakhalal jannah. Akhir hayatnya masuk ke dalam surga. Kalau kita beribadah kepada Allah, itu memang sudah, yaitu apa? Itu adalah sudah kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita merasa oh kita beribadah 5 waktu kita laksanakan, kemudian kita tahajud. Itu belum tentu. Kalau tidak ada rahmat Allah datang kepada kita, belum tentu Allah akan berikan yaitu menempatkan kita dalam surganya. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu. Kita yang berada di masjid ini jangan kita merasa bahwasanya kita lah yang masuk surganya. Orang-orang yang di luar sana itu adalah masuk nerakanya. Belum tentu. Hati-hati ibadah kita itu, maka harus kita yaitu kita introspeksi diri sendiri. Ya. Makanya jangan cepat-cepat kalau ada orang berjudi di luar sana, kemudian kita memvonis, oh ini adalah ahli neraka. Orang-orang berbuat maksiat, ya kan, di luar sana, oh ini masuk neraka. Itu tidak kapasitas kita untuk menyampaikan seperti itu. Itu adalah hak prerogatif Allah. Kita laksanakan aja kewajiban kita. Kita laksanakan yaitu apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah berada di masjid ini, hati-hati dengan hati kita. Ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan kita fujur. Fujur itu apa? Sifat yang tidak baik dalam hati kita. Wa taqwaha, sifat yang baik dalam tubuh kita. Maka kita harus hati-hati dengan yaitu amal soleh yang pernah kita lakukan, ya kan? Maka perbanyaklah amal soleh, karena kita tidak tahu amal soleh mana yang diterima oleh Allah yang kita lakukan itu. Kita dianjurkan hanya apa? Lakukan amal soleh, amal soleh. Amal soleh yang kamu lakukan itu kuridhoi atau tidak, itu adalah hak aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hak kamu yang menilai. Orang yang di luar sana bagaimana? Bukan hak kamu menilai. Itu adalah hak aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu lakukan aja kewajiban kamu. Apa itu kewajiban kita? Adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap masalah-masalah yang ada sama kita, kita laporkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan motivasi kepada kita
agar kita senantiasa yaitu hadir di masjid ini untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.